Sebagai salah satu pusat perdagangan yang memiliki pelabuhan tersibuk kedua di Indonesia, peluang bisnis sektor maritim Surabaya dan sekitarnya diyakini akan semakin berkembang. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Manajemen Kepelabuhan Barunawati Surabaya merupakan perguruan tinggi swasta berbasis bisnis maritim, melayani program kuliah S1, Prodi Ilmu Administrasi Bisnis Konsentrasi Logistik dan Administrasi Bisnis Konsentrasi Pelabuhan. Berada di lokasi strategis Pusat Bisnis Pelabuhan Tanjung Perak di Jalan Perak Barat nomor 173, Surabaya. Fasilitas yang dimiliki oleh Setiamak Barunawati Surabaya diantaranya ruang kuliah nyaman full AC, perpustakaan yang memadai, laboratorium komputer, bandwidth internet cepat dengan jangkauan luas, musola, kafe mahasiswa, parkir yang luas, dan pembelajaran online dan offline. Setiamak Barunawati Surabaya berkewajiban untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi dan mampu berdiri setara dalam pergaulan masyarakat dunia. Dosen pengajar di Setiamak Barunawati Surabaya merupakan tenaga ahli sesuai disiplin ilmunya, praktisi bisnis pelabuhan, praktisi bisnis logistik, Direksi Pelabuhan Indonesia, dan para pimpinan asosiasi pelabuhan. Setiamak selalu melakukan langkah-langkah nyata dalam peningkatan dan pengembangan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berbasis kepada digitalisasi sejalan dengan Industri 4.0 serta melakukan program-program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Setiamak Barunawati pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indra Wijayanto dengan NIM 211111010. Dan saya Rivaldi Pasuma dengan NIM 211111061. Dan saya Muhammad Yusuf Andi dengan NIM 211111066. Saya Rizky Ainur Rafiq dengan nomor NIM 2111246. Kami akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi dari masa ke masa. Next. Pengertian. Komputer ICT merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konteks komputer, lebih spesifik, komputer ICT adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam sistem informasi dan komunikasi untuk memproses, menyimpan, dan mengirim data. Komputer ICT biasanya terdiri dari berbagai komponen, termasuk perangkat keras, hardware. Ini termasuk CPU, memori, penyimpanan, perangkat input seperti keyboard dan mouse, perangkat output seperti monitor dan printer, dan perangkat jaringan seperti kartu jaringan. Perangkat lunak software. Ini mencakup sistem operasi komputer, program aplikasi, dan perangkat lunak utilitas yang memungkinkan penggunaan dan pengoperasian komputer dengan berbagai fungsi. Next. Jaringan dan koneksi. Komputer ICT sering terhubung ke jaringan komputer, baik secara lokal maupun melalui internet. Koneksi jaringan memungkinkan akses ke sumber daya yang terdistribusi dan memungkinkan komunikasi antar komputer dan perangkat lainnya. Sistem informasi dan aplikasi. Komputer ICT juga digunakan dalam pengelolaan sistem informasi, termasuk basis data, aplikasi bisnis, sistem manajemen konten, dan perangkat lunak khusus lainnya yang membantu dalam pemrosesan data, analisis, dan pengambilan keputusan. Dalam pengertian yang lebih luas, komputer ICT melibatkan penggunaan teknologi komputer untuk mengelola, mengkomunikasikan, dan memproses informasi dengan menggunakan prinsip-prinsip teknologi informasi dan komunikasi.
Penerapan komputer ICT mencakup berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, kesehatan, pemerintah. Industri hiburan dan banyak lagi. Tujuan utama Tujuan utama dari penggunaan komputer ICT adalah meningkatkan efisiensi, produktivitas, akses informasi, komunikasi, dan kolaborasi dalam lingkungan yang semakin terhubung secara digital. Nah, Latar belakang komputer bermula pada abad ke-19 dengan perkembangan mesin hitung mekanik. Charles Babbage, seorang matematikawan dan ilmuwan komputer Inggris, merancang mesin analitik pertama yang dapat diprogram pada tahun 1837. Mesin tersebut tidak pernah selesai dibangun. Tetapi konsepnya menjadi dasar bagi perkembangan komputer modern. Perkembangan komputer terus berlanjut pada awal abad ke-20 dengan penemuan tabulator dan pemrosesan kartu berlubang. Pada tahun 1936, alat Turing seperti ilmuwan komputer Inggris merumuskan konsep mesin Turing yang merupakan model komputasi universal. Konsep ini menjadi landasan teoretis bagi perkembangan komputer modern pada tahun 1940-an. Komputer elektronik pertama dikembangkan seperti ENIAC yang dibangun di Amerika Serikat. Komputer-komputer ini menggunakan tabung hampa udara dan saklar elektronik untuk memproses informasi. Mereka sangat besar, mahal, dan membutuhkan daya listrik yang tinggi. Pada tahun 1950-an dan 1960-an terjadi perkembangan pesat dalam desain komputer dengan penggunaan transiator sebagai pengganti tabung hampa udara. Ini menghasilkan komputer yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih andal. Pada saat ini juga dikembangkan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL yang memudahkan pengembangan perangkat lunak. Pada tahun 1970-an muncullah mikroprosesor yang mengintegrasikan seluruh unit pemrosesan CPU ke dalam sebuah chip tunggal. Ini membuka jalan bagi perkembangan komputer personal yang lebih terjangkau dan mudah digunakan. Pada tahun 1981, IBM meluncurkan komputer personal IBM PC yang menjadi standar de facto dalam industri komputer. Next. Proses bisnis atau ilustrasi bisnis. Analisis kebutuhan. Proses dimulai dengan menganalisis kebutuhan bisnis yang spesifik. Ini melibatkan mengidentifikasi masalah atau peluang bisnis yang dapat diatasi atau dimanfaatkan dengan menggunakan teknologi komputer. Tim bisnis dan tim teknologi informasi bekerja bersama untuk memahami kebutuhan dan menentukan solusi yang tepat. Perencanaan sistem. Sistem kebutuhan bisnis dipahami. Perencanaan
sistem dilakukan. Ini melibatkan merancang arsitektur sistem komputer yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Rancangan ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan infrastruktur yang dibutuhkan. Pengembangan perangkat lunak, jika ada kebutuhan perangkat lunak khusus, proses pengembangan perangkat lunak dimulai. Tim pengembang perangkat lunak akan merancang, mengkodekan, dan menguji aplikasi atau sistem perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mendukung proses bisnis yang diinginkan. Pengadaan perangkat keras. Jika perangkat keras baru diperlukan, proses pengadaan perangkat keras dilakukan. Ini melibatkan memilih dan membeli perangkat keras yang sesuai dengan kebutuhan bisnis, seperti server, komputer pribadi, laptop, dan perangkat jaringan lainnya. Next. Oke, selanjutnya implementasi sistem. Setelah perangkat keras dan perangkat lunak tersedia, implementasi sistem dilakukan. Tim teknologi informasi akan menginstal, mengonfigurasi, dan menguji perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan. Mereka juga akan melatih penggunaan bisnis tentang penggunaan sistem baru dan memastikan sistem berfungsi dengan baik. Operasionalisi. Setelah implementasi, sistem siap digunakan dalam operasional bisnis sehari-hari. Pengguna akan mulai menggunakan sistem dan melaksanakan tugas-tugas bisnis, seperti pengolahan data, analisis, kolaborasi, dan komunikasi. Pemeliharaan dan dukungan. Sistem komputer dan perangkat lunak memerlukan pemeliharaan dan dukungan berkala. Ini meliputi pemantauan kinerja sistem, pembaruan perangkat lunak, penyelesaian masalah, dan dukungan pengguna. Tim teknologi informasi bertanggung jawab untuk memastikan sistem berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Next. Masalah yang terjadi sehingga diperlukan ICT. Efisiensi dan produktivitas. Penggunaan ICT dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas di berbagai bidang bisnis dan pengolahan data yang efektif. Dalam lingkungan bisnis yang modern, jumlah data yang dihasilkan dan diolah terus meningkat. ICT membantu dalam pengolahan data yang efektif, termasuk penyimpangan, prosesan, analisis, dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Dan selanjutnya, komunikasi dan kolaborasi. ICT memungkinkan komunikasi dan kolaborasi yang lebih efisien dan efektif antara anggota tim dan departemen dalam organisasi, email, pesan instan, konferensi video, dan platform kolaborasi online memfasilitasi pertukaran informasi yang cepat, berbagai ide, diskusi proyek, dan kerja tim di tempat-tempat yang terpisah geografis. Next. Selanjutnya, keamanan dan keandalan. Keamanan informasi merupakan aspek penting dalam lingkungan bisnis. Penggunaan ICT yang baik dapat membantu melindungi data sensitif dan sistem dari ancaman keamanan seperti serangan siber, kehilangan data, dan kebocoran informasi. Dan selanjutnya, analisis dan pengambilan keputusan. ICT menyediakan alat dan teknik analisis yang kuat untuk membantu organisasi dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan berdasarkan data. Dan yang terakhir, pelayanan pelangganan. Penggunaan ICT juga memungkinkan organisasi meningkatkan pelayanan pelanggan mereka. Misalnya, dengan adanya sistem manajemen hubungan pelanggan atau customer relationship management, organisasi dapat melacak dan memahami kebutuhan pelanggan, memberikan dukungan yang lebih baik, dan mempersonalisasi pengalaman pelanggan. Selanjutnya, tujuan dibangunnya ICT, yaitu
meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kualitas layanan. Next. Selanjutnya, memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik. ICT membangun dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang tepat dan akurat. Dan alat dan sistem yang tepat, organisasi dapat mengumpulkan data yang relevan, menganalisis tren, mengidentifikasi pola, dan membuat keputusan yang lebih baik dan berdasarkan data. Ini meningkatkan proses pengambilan keputusan, mengurangi ketidaktentuan, dan meningkatkan kinerja bisnis. Meningkatkan akses informasi. ICT memainkan peran penting dalam meningkatkan aksesibilitas informasi. Dengan adanya jaringan komputer dan internet, informasi dapat dengan mudah diakses dan dibagikan secara luas di seluruh organisasi. Hal ini memungkinkan para pekerja untuk mengakses data, dokumen, dan sumber daya yang dibutuhkan dengan cepat dan efisien. Dan itu internet juga memungkinkan akses informasi eksternal yang luas, seperti penelitian pasar, tren industri, dan sumber daya pendukung lainnya. Meningkatkan inovasi dan keunggulan bersaing, ICT dapat menjadi pendorong inovasi dan memberikan keunggulan bersaing bagi organisasi. Dan adopsi teknologi yang tepat, organisasi dapat mengembangkan solusi baru, menciptakan produk dan layanan inovatif, dan menemukan cara baru untuk menjalankan bisnis. ICT juga memungkinkan kolaborasi antar departemen dan pemikiran yang kreatif yang dapat mendorong inovasi di seluruh organisasi. Next. Manfaat penerapan ICT. Meningkatkan efisien operasional. Penggunaan ICT dapat mengotomatiskan tugas-tugas rutin, mengurangi kesalahan manusia, dan mempercepat proses bisnis. Hal ini menghasilkan peningkatan efisien operasional yang dapat menghemat waktu, tenaga kerja, dan biaya. Meningkatkan produktivitas. ICT menyediakan berbagai alat dan aplikasi yang dapat meningkatkan produktivitas individu, tim, dan organisasi secara keseluruhan. Dan adanya perangkat lunak produktivitas, kolaborasi online, alat analisis data, dan akses informasi yang cepat. Pekerja dapat bekerja lebih efisien, menghasilkan lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Peningkatan kualitas layanan. ICT memungkinkan organisasi untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan dengan adopsi sistem manajemen hubungan pelanggan atau customer relationship management. Organisasi dapat melacak dan memahami kebutuhan pelanggan, memberikan pelayanan yang lebih personal, dan merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih cepat dan efektif. Perbaikan komunikasi dan kolaborasi. ICT memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi yang lebih efisien di antara anggota tim dan departemen dalam organisasi. Alat komunikasi seperti email, pesan instan, dan konferensi video memungkinkan pertukaran informasi yang lebih cepat dan mudah. Platform kolaborasi online juga memfasilitasi kerja tim, berbagai dokumen, dan koordinasi proyek dengan lebih cepat. Next. Peningkatan pengambilan keputusan. ICT menyediakan alat dan sistem yang membantu dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, dan akses cepat dan analisis data yang akurat. Organisasi dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan berdasarkan fakta. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik, mengurangi ketidaktentuan, dan meningkatkan kinerja bisnis. Memfasilitasi inovasi. ICT dapat mendorong inovasi di dalam organisasi. Dengan mengadopsi teknologi yang tepat, organisasi dapat mengembangkan solusi baru, menciptakan produk dan layanan inovatif, dan menemukan cara baru untuk menjalankan bisnis. ICT juga memungkinkan kolaborasi dan pertukaran ide yang lebih mudah antar tim dan departemen, mendorong pemikiran kreatif dan inovasi. Peningkatan akses informasi. ICT memungkinkan akses mudah dan cepat terhadap informasi yang diperlukan dengan adanya jaringan komputer dan internet. Informasi dapat diakses dari mana saja dan kapan saja.
Ini membuat pekerja untuk mendapatkan data, dokumen, dan sumber daya yang diperlukan dengan lebih efisien serta mendapatkan akses ke informasi eksternal yang relevan. Next. Kelebihan dan kekurangan ICT. Kelebihan dalam ICT, komunikasi dalam kolaborasi lebih efisien. ICT memungkinkan komunikasi instan antara individu dan kelompok melalui email, pesan instan, konferensi video, dan platform kolaborasi online. Hal ini memungkinkan tim untuk bekerja sama secara efisien, berbagai informasi dan kolaborasi tanpa batas geografis. Akses informasi yang lebih mudah. Dengan menggunakan ICT, akses terhadap informasi menjadi lebih mudah dan cepat. Internet memberikan akses ke berbagai sumber informasi dan pengetahuan secara instan, memungkinkan individu untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam waktu singkat. Pengelolaan data dan analisis yang cepat. ICT memungkinkan pengelolaan data yang cepat dan analisis yang lebih efektif dan menggunakan perangkat lunak analisis dan informasi dan sistem database yang canggih. Data dapat diproses secara efisien untuk mengambil informasi yang berharga dalam pengambilan keputusan. Automatisasi tugas rutin. Dengan adopsi ICT, tugas-tugas rutin dapat diotomatiskan, memungkinkan pekerja untuk fokus pada tugas yang lebih penting dan kreatif. Ini meningkatkan efisien operasional dan mengurangi kesalahan manusia. Fleksibilitas dan mobilitas. ICT memungkinkan fleksibilitas kerja dan mobilitas yang lebih tinggi dan adanya akses jaringan dan perangkat mobile. Individu dapat bekerja dari mana saja dan kapan saja, meningkatkan produktivitas dan keseimbangan kerja hidup. Kekurangan dalam ICT. Yang pertama, ketergantungan pada teknologi. Penggunaan ICT membuat organisasi menjadi sangat tergantung pada teknologi. Jika terjadi masalah dengan atau Kak Mas Amel bon ganggu lu. Si nelpon. Setan. Kekurangan dalam ICT. Yang pertama, ketergantungan pada teknologi. Yang kedua, keamanan dan privasi. Yang ketiga, biaya implementasi dan pemeliharaan. Yang ketiga, keterampilan dan pelatihan. Yang terakhir, ketimpangan akses. Next. Dampak pada kegiatan ICT. Yang pertama, peningkatan efisiensi dan produktivitas.
Dengan adopsi ICT, proses bisnis dapat ditingkatkan secara keseluruhan. Otomatisasi tugas-tugas rutin, pengolahan data yang cepat, dan akses informasi yang mudah memungkinkan organisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas bekerja. Yang kedua, perubahan model bisnis. ICT telah mengubah model bisnis di berbagai industri. Contohnya dengan adanya perdagangan elektronik atau e-commerce, organisasi dapat menjual produk dan layanan secara online, menjadi pasar yang lebih luas dan mengoptimalkan rantai pasokan. Selain itu, layanan cloud computing telah memungkinkan perusahaan untuk mengadopsi model bisnis berbasis langganan atau subscription based yang lebih fleksibel. Yang ketiga, inovasi dan kreasi baru. ICT mendorong inovasi dan kreativitas dalam pengembangan produk dan layanan. Dengan adanya perangkat lunak dan aplikasi yang canggih, organisasi dapat mengembangkan solusi baru, mengintegrasikan teknologi terbaru, dan menciptakan pengalaman pelanggan yang unik. Yang keempat, globalisasi dan kolaborasi. ICT telah memfasilitasi kolaborasi antara individu dan organisasi di seluruh dunia. Tim yang terpisah geografis dapat bekerja sama melalui platform kolaborasi online, mengurangi batasan waktu dan ruang. Ini mendorong globalisasi dan bekerjasama internasional yang lebih baik. Next. Yang kelima, peningkatan layanan pelanggan. ICT telah membantu meningkatkan kualitas layanan pelanggan dengan adopsi sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM dan komunikasi yang lebih efisien. Organisasi dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, responsif, dan personal pada pelanggan. Yang keenam, transformasi industri. ICT telah mengubah berbagai industri secara fundamental, misalnya di industri media dan hiburan, adopsi streaming digital, dan menggeser model distribusi tradisional di sektor keuangan, teknologi finansial atau fintech telah mengubah cara transaksi keuangan yang dilakukan. Ini adalah contoh-contoh solusi yang didorong oleh ICT. Yang ketujuh, peningkatan akses informasi dan pendidikan. ICT telah membuka akses yang lebih luas terhadap informasi dan pendidikan dengan adanya internet, sumber daya belajar online, dan platform e-learning. Individu dapat mengakses pengetahuan dan pendidikan secara global, mengurangi kesenjangan akses informasi. Next. Kesimpulan dari presentasi kami adalah komputer telah membawa perubahan yang signifikan dalam cara yang kita bekerja, berkomunikasi, dan menjalankan bisnis. Dengan memanfaatkan secara efektif, organisasi dapat mencapai efisiensi, inovasi, dan keunggulan kompetitif yang lebih tinggi dan dalam lingkungan bisnis yang semakin digital. Next. Sekian dari kelompok kami. Semoga salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian besar pekerjaan manusia di era modern ini dilakukan menggunakan komputer. Pada awalnya, komputer hanya sebagai sarana penunjang pekerjaan. Nah, sekarang komputer menjadi suatu kebutuhan yang wajib dimiliki oleh masyarakat. Bagaimanakah sejarah tentang komputer? Hai, apa kabar semuanya? Salam sejahtera untuk kita semua. We meet again in Aneka Belajar. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah singkat perkembangan komputer. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang, silahkan kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya di bawah ini, agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Awal pertama kalinya komputer diciptakan ada pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika Charles Babbage. Dia menciptakan alat yang dapat menghitung sebuah tabel matematika sekitar tahun 1833. Mesin itu dinamakan Analytical Machine. Sejak saat itu, alat itu dikenal sebagai Digital Purpose Computer.
Berkat alat ciptaan Charles Babbage, banyak orang yang terbantu terutama untuk aktivitas yang berhubungan dalam menghitung. Oleh sebab itu, Charles Babbage dijuluki sebagai Bapak Komputer. Kemudian, pada tahun 1937, Profesor Howard Alcom dari Harvard University mencoba memberikan masukan agar komputer dapat melakukan tugas secara mekanik. Berkat perusahaan IBM, perangkat komputer dapat dibuat secara elektronik, sehingga komputer tersebut diberi nama Harrod Tendai One Calculator. Pengontrol berurutan otomatis atau bisa disebut juga ICC sekitar tahun 1944. Secara garis besar, perkembangan komputer terbagi dalam 5 generasi. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer, seperti komputer Atanasoff Berry, dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Kemudian, ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputernya dinyalakan, untuk pertama kali, Philadelphia mengalami mati listrik. Kemudian, generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. Univac diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian pada tahun 1953, IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo. Seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo Command atau Service Module, Digital Equipment Corporation menjadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IBM dengan komputer PDP dan faksnya. Komputer ini membawa ke perkembangan sistem operasi yang berpengaruh Unix. Generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang, dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten atas ponsel cerdas. Komputer generasi kelima. Pada generasi kelima ini, perkembangan komputer terus mengalami kemajuan yang cukup pesat. Pada generasi ini mulai dikembangkan teknologi layar sentuh, teknologi komputer yang lebih mini lagi pada sebuah smartphone. Bahkan jam tangan pun juga sudah bermunculan yang menggunakan teknologi komputer. Pada generasi ini, sistem operasi Android mulai dikenal pada perangkat smartphone. Perkembangan komputer masih akan terus berlanjut sampai nanti menjelang generasi ke-6 yang nantinya teknologi AI atau Artificial Intelligence akan menjadi primadona di dunia komputer. Nah, itulah sejarah perkembangan komputer secara singkat. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. See you later and keep it up.